Di soal nomor 2, jadi di sini ceritanya ada toko mainan namanya QB Shop, terus dia jual mainan anak-anak. Di sini produknya contohnya itu squishy. Dia itu permintaan si squishy itu bisa nyampe 10.000 unit setiap bulan. Nah, terusnya setiap pemesanan ke supplier, QB akan mengeluarkan biaya sebesar $100. Nah, dengan biaya penyimpanan sebesar 20%, dia dapat tawaran nih berupa pemotongan harga dari si suppliernya. Dengan kondisi kayak gini, kalau misalkan dia beli 0 sampai 4.999, dia dapat harga $3 per unit. Kalau dia belinya dari 5.000 sampai 9.999 unit, harganya jadi 2,96. Tapi kalau dia belinya lebih dari atau sama dengan 10.000 unit, dia bakal dapat harga $2,92. Nah, habis itu kita di sini bikin yang namanya kayak QI. I itu adalah angka-angka kecil yang di bawah Q itu 0, 1, 2. Nah, ini di sini dia merepresentasikan berapa sih minimum unit yang harus kita beli untuk dapat harga diskon tadi. Di sini Q0 itu 0 unitnya untuk dapat harga $3. Berarti untuk dapat harga $3 kita minimal beli 0 unit. Terus C1 $2,96. Untuk dapat harga segitu kita harus beli minimal 5.000 unit. Nah, terusnya yang C2 untuk dapat harga $2,92 kita minimal harus beli 10.000 unit. Nah, terus di sini kita tuh punya kondisi 3 kondisi yang mana nanti kita pakai untuk compare si Q kecil ini sama Q besar yang nanti akan kita hitung. Untuk apa kita nentuin kondisi ini? Soalnya nanti si kondisi ini yang nentuin Q-nya itu sejumlah apa sih untuk kita beli ke supplier. Sebesar si Q kecil kah atau sebesar si Q besar? Ini kan QI ya. Nah, ini itu kan ada 3 nih di sini, 0, 1 sama 2. Nah, itu kondisi 1. Kalau misalkan Q besarnya itu lebih besar dari atau sama dengan si Q kecilnya, tapi dia masih lebih kecil dari Q setelahnya, maka dia nanti dihitungnya pakai Q besar. Terus yang kondisi kedua, kalau misalkan dia ternyata QI-nya, Q besar I-nya lebih kecil dari QI kecilnya, Q kecil I-nya, yang dipakai itu Q kecil I-nya. Nah, terus kondisi ketiga, kalau misalkan Q besar I-nya itu lebih besar atau sama dengan dari Q I selanjutnya, nah itu nggak dipakai untuk ngitung TC. Pokoknya nanti dia nggak ikut ke perhitungan selanjutnya. Nah, ini gue kasih tanda deh untuk visualisasi. Jadi itu QI dan itu CI-nya. I-nya itu adalah angka-angka di sebelah C dan Q-nya. Nah, sekarang kita ngitung Q besar I untuk masing-masing 0, 1, dan 2. Nah, pertama kita ngitung Q0. Rumusnya sama kayak ngitung IOKI biasa, pakai akar 2DS per H. Yang harus diperhatiin di sini adalah harganya ya, berarti depend sama itu masuk kondisi yang mana. Maksudnya dia I-nya yang mana. Itu kan Q0 berarti pasangannya C0. Makanya 0,2 kali 3 itu. So ini yang Q1 sama ngitung IOKI, bedanya di sini tuh semuanya bedanya cuma di bagian si price-nya, karena ngikutin masing-masing price I atau si CI-nya itu. Nah, nanti kita di sini bakal dapet Q besar masing-masing I kan. Di sini yang Q0 ada 6.325, yang Q1 6.367, Q3 6.411. Nah, ini ketiganya kita tentuin mereka masuk kondisi yang mana. Ya. Apakah kondisi 1, 2, atau 3. Nah, mulai dari Q0. Ini kan 6.325 nih Q besarnya. Nah, kita cocokin di dia masuknya kondisi 1, 2, atau 3.
Oke, mulai kondisi 1. Dia kan Q besarnya 6.325 nih. Nah, kita lihat 6.325 lebih besar dari sama dengan Q kecilnya atau enggak. Q kecilnya dia kan yang 0 kan? Ya kan? Nah, berarti 6.000 lebih besar dari 0. Ya kan? Oke, masih masuk so far. Nah, terus kita lihat juga nih, si Q besar 0 ini dia lebih kecil dari QI plus 1 enggak? Atau Q kecil 1 kan berarti. Nah, 6.300 actually dia lebih gede dong dari 5.000. Nah, berarti dia enggak masuk kondisi 1. Terus kita coba kondisi 2. Ini Q besar 0 lebih kecil dari Q kecil 0 atau enggak? Q kecil 0 kan 0 kan? Sedangkan Q besarnya 6.000. 6.000 lebih gede dong dari 0. Nah, berarti dia nggak masuk kondisi 2. Terus kita coba kondisi 3. Nah, 6.325 ini Q besar lebih besar dari sama dengan QI plus 1 atau enggak? Atau berarti Q kecilnya 1 kan? Oke, 6.000 emang lebih besar dari 5.000. Oke, berarti ini yang Q0 masuk ke kondisi 3. Nah, berarti nanti selanjutnya dia nggak akan masuk perhitungan TC. Nah, terusnya di sini kita lihat Q1, Q besar 1. Dia 6.367 lebih besar dari sama dengan Q kecil 1 atau enggak? Kan Q kecil 1 5.000, lebih besar kan? Oke, benar. Terus kita lihat nih, Q besar 1 lebih kecil dari Q1 plus 1 enggak? Berarti Q2, Q kecil yang 2. Enggak kan? Iya benar. Sorry, 6.000 lebih kecil daripada 10.000. Berarti dia masuk kondisi ke 2. Ke 1. Nah, terusnya di sini lanjut ke Q2. Sorry itu gue salah tulis, harusnya Q2. Nah, 6.400 itu lebih besar dari 10.000 atau enggak? Enggak kan? Berarti ini udah salah, nggak masuk ke kondisi 1. Lanjut kondisi 2, Q besarnya lebih kecil dari Q kecilnya. 6.000 lebih kecil dari 10.000. Oke, benar. Berarti dia masuk kondisi ke-2. Oke, jadi di sini setelah kita lihat dan nentuin kondisinya itu, yang masuk akal adalah si Q1 sama Q2. Nah, di sini kan Q1 masuk kondisi 1. Berarti nanti yang masuk perhitungan ke TC, Q-nya, Q besarnya sejumlah si Q1 itu. Nah, sedangkan kalau yang Q2 dia kan Q besar sama dengan Q kecil kan. Nah, berarti nanti yang masuk perhitungan itu sejumlah si Q kecil. Oke, kan Q besarnya 6.400. Nah, Q kecilnya 10.000. Ya kan? Nah, berarti karena ini kondisi 2 adalah Q besar sama dengan Q kecil, jadi diasumsikan Q besar 2 itu adalah 10.000. Oke, jadi untuk yang Q2 nanti yang dihitung itu adalah Q-nya sejumlah 10.000. Oke, tadi kan kita udah dapet nih Q1 sama Q2 yang jadi opsi bagi kita. Nah, terus kita udah dapet 2 opsi itu, kita hitung masing-masing TC-nya untuk nanti kita compare mana yang paling rendah total cost-nya. Nah, hitung total cost ya kayak biasa. Hitung ordering cost-nya ditambah sama holding cost-nya ditambah sama purchase cost-nya. Nih, di sini kan dia 6.367 ya Q-nya, ngikutin sama kondisi yang tadi yang udah kita tentuin sebelumnya. Dia makanya yang Q besar Q1. Q besar 1. Itu angkanya semuanya masuk-masukin aja. Jangan lupa harganya
ngikutin sama itu QI berapa, itu kan QI 1 kan, berarti lihat C1 nya berapa gitu. C1 kan 2,96, makanya dia harganya itu 2,96. Terus lanjut TC Q2, tapi kita di sini Q-nya pakai sejumlah yang Q kecilnya, bukan Q besarnya. Terus itu holding cost-nya 0,2 atau 20% dikali sama 2,92 atau C2. Jadi di sini yang harus diperhatiin adalah si Q-nya dan si harganya. Jangan sampai mismatch. Terus semuanya dihitung, dapat total cost-nya untuk masing-masing TCQ1 dan TCQ2. Nah, kita lihat di sini mana yang paling kecil, TCQ2 kan. Nah, berarti kita beli ke supplier itu lebih baik kalau misalkan kita beli sejumlah 10.000 unit. Karena cost-nya lebih kecil dibandingkan kita beli dengan quantity yang lainnya.